Kabupaten Purbalingga yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir podcast KPU Kabupaten Purbalingga di sore hari ini, dan kita akan bincang-bincang dengan narasumber nanti dengan Bapak M. Taufikur Rahman selaku Ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Tengah. Namun sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih ya atas partisipasi para pemilih se-Kabupaten Purbalingga yang sudah share, subscribe atas medsos-medsos kita di KPU Kabupaten Purbalingga. Baik, kami akan berbincang-bincang hari ini dengan tema keselamatan badan ad hoc yang pada pemilu maupun pemilihan itu pasti kita ada badan ad hoc di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Andri. Selamat sore Bapak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat dan semangat terus. Ya. Ya. Mohon izin Pak. Jadi dalam bincang-bincang kali ini kita akan mengangkat tema tentang keselamatan badan ad hoc, di mana beberapa pengalaman yang lalu dalam pemilu ya Pak, pemilu tahun 2019, kemudian pilkada 2020 9 Desember yang lalu, mungkin Bapak bisa mereview gimana sih sebenarnya potret badan ad hoc dalam pemilu dan pemilihan kemarin. Terima kasih Mas Andri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang ingin saya jelaskan begini. Jadi di dalam penyelenggaraan pemilu itu ada yang disebut penyelenggara. Ini barangkali publik perlu tahu. Jadi ada penyelenggara pemilu, ada peserta pemilu atau pemilihan, kemudian ada pemilih sendiri. Nah, di dalam penyelenggara pemilu itu ada 3 lembaga. Ada KPU beserta seluruh jajarannya, ada Bawaslu beserta seluruh jajarannya, kemudian ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kita bincang hari ini adalah yang berada di jajaran KPU. Nah, kalau di jajaran KPU itu ada lembaga yang bersifat tetap, artinya penugasannya itu selama 5 tahun, yaitu KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Di bawah itu ada lembaga yang tadi disebut badan ad hoc, yaitu yang penugasannya pada saat proses penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, yaitu panitia pemilihan kecamatan di tiap kecamatan, panitia pemungutan suara di setiap desa atau kelurahan, dan KPPS yang ada di setiap TPS. Nah, dari PPK sampai KPPS itulah yang kita sebut badan ad hoc, yaitu yang dibentuk untuk tujuan tertentu pada saat proses pelaksanaan menjelang pemungutan suara atau tahapan pemilihan umum atau pemilihan. Nah, memang di dalam proses kita merekrut teman-teman badan ad hoc itu ada beberapa hal yang bisa disampaikan kepada publik. Satu, bahwa proses perekrutannya itu menjelang tahapan yang dilakukan oleh badan ad hoc itu. Dan secara terbuka ya Pak? Secara terbuka, kita ingin partisipasi publik terus dalam proses pemilu itu, termasuk di dalam hal sebagai penyelenggara pemilu. Nah, di dalam rekrutmennya juga kita melihat berdasarkan kebutuhan tahapan. Jadi kalau PPK di tingkat kecamatan itu lebih lama ya, dibandingkan dengan kalau kita mau merekrut yang di tingkat TPS. Kalau di tingkat TPS itu hanya kita rekrut 1 bulan sebelum proses pemungutan suara. Nah, kira-kira begitu. Nah, di setiap tahapan itu kita ada prosedur rekrutmennya ya. Ada jadwalnya, ada syarat-syaratnya, ada dokumen yang harus dilengkapi dan seterusnya. Ya, menarik ini Pak. Kalau berbicara tentang syarat, kira-kira sebagai badan ad hoc, baik PPK, PPS itu apa sih Pak syarat-syaratnya? Ya,
Secara syarat ya itu lebih umum ya. Jadi artinya begini, saya melihat syarat-syarat itu tidak terlalu memberatkan ya. Usianya, kemudian pendidikannya hanya SLTA saja misalnya ya, tidak harus perguruan tinggi dan seterusnya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian tidak menjadi penyalahguna narkoba dan seterusnya. Yang kalau kita lihat syarat-syarat itu sebetulnya relatif mudah dipenuhi ya. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana badan ad hoc itu menjadi penyelenggara itu harus independen misalnya. Netral ya. Netral. Nah, sifat-sifat itu juga harus dipenuhi gitu ya. Jadi bukan anggota partai begitu ya, atau tim kampanye dan seterusnya, yang itu menjadi syarat mutlak seorang penyelenggara. Karena penyelenggara itu kan harus netral. Ya, betul. Maka dia tidak boleh menjadi bagian dari kontestasi di dalam pemilu atau pemilihan. Ya. Kemudian ini Pak, kalau kita berbicara tentang rekrutmen badan ad hoc ya, kalau pemilu 2019 kan ya relatif cukup lancar lah, tidak ada kendala. Nah, tantangan-tantangan ini untuk badan ad hoc ketika 2020 kemarin apa saja itu Pak? Ya. Kan masa pandemi ini Pak. Ya. Catatan pertama barangkali kita belum tahu apakah 2024 atau 2023-nya mungkin ya, kalau rekrutmennya itu apakah pandemi itu masih ada atau tidak. Semoga tidak ya Pak. Semoga sudah tidak ada. Tapi di luar itu ada syarat-syarat formal yang tidak terkait dengan pandemi gitu ya. Misalnya usia, pendidikan, kesehatan, itu kan pandemi atau tidak pandemi harus dipenuhi gitu ya. Memang kemarin ketika pemilihan kepala daerah 2020 itu ada syarat tertentu yang harus dipenuhi karena akibat pandemi gitu ya. Nah, yang lainnya itu sama dengan situasi ketika tidak pandemi. Betul. Nah, salah satu hal yang perlu kita cermati adalah syarat berkaitan dengan kesehatan gitu ya. Di dalam salah satu persyaratannya itu mempunyai sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan proses pemeriksaan kesehatan gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah mengenai bebas narkoba, itu yang dari sisi kesehatan. Kemudian ada dari sisi pendidikan, dari usia, kemudian ada syarat-syarat yang secara mendasar harus dicukupi seorang penyelenggara tadi ya. Harus netral, punya pribadi yang kuat, jujur dan adil dan seterusnya. Ya, baik Pak. Ketika kita berbicara tentang persyaratan tadi, masalah ada usia itu Pak. Ini berkaitan dengan usia, bagaimanapun juga itu kan bisa mendukung salah satu kelancaran. Di dalamnya ada, kalau semakin tambah usia tambah pengrasa, artinya kesehatannya juga mungkin terganggu. Idealnya itu Pak, untuk usia itu kira-kira berapa, minimal, maksimal berapa begitu? Kalau dilihat dari usia sebetulnya begini, usia itu kan hanya rambu-rambu yang secara umum menuju kepada person yang bisa memenuhi kualifikasi petugas kita. Secara formal usianya 17 tahun minimal dan lebihnya tidak ada. Hanya ketika kemarin pemilihan kepala daerah itu ada batasan usia maksimal 50 tahun 50. Karena akibat pandemi. Nah, sebetulnya kan begini juga, batasan usia itu sesuatu yang fleksibilitasnya ada di sana. Artinya begini, kalau kita melihat orang yang barangkali usianya sudah senior begitu, apabila itu menimbulkan keraguan atau kita pandang itu sudah tidak kurang cukup dalam hal mengemban amanat ini, ya kita cari yang usianya bisa memenuhi kualifikasi itu. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang usia muda itu juga dia unggul dalam fisik, barangkali pikiran-pikiran lainnya juga kurang gitu ya. Artinya begini, kepemimpinannya dan seterusnya, yang itu juga dibutuhkan dalam
day to day kita berpemilu gitu ya. Karena akan harus menghadapi masyarakat, harus menyelesaikan persoalan atau bahkan menyelesaikan konflik gitu ya. Nah kadang-kadang masalah usia itu menjadi sesuatu yang fleksibel, tapi ingin kita pastikan bahwa mereka yang bertugas itu bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara minimal di daerah itu gitu ya. Betul. Ya, kemudian ini Pak, mungkin enggak, kalau kemarin kan kita berbicara tentang rekrutmen badan ad hoc di pilkada, itu ada rapid test semuanya wajib. Nah ketika masa pandemi mungkin kan sekarang orang sudah banyak divaksin Pak, mungkin nggak itu kalau vaksin dijadikan syarat itu? Saya belum berani memastikan, tapi begini, kita ini kan harus mengikuti regulasi, situasi dan regulasi yang ada. Apakah nanti pemerintah itu mewajibkan seluruh kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, bertemu banyak orang, kemudian lama berkomunikasi dengan orang, harus memenuhi syarat-syarat itu, ya. Jadi harus vaksin dulu atau vaksin plus swab misalnya dan seterusnya. Nah kita melihat situasi itu nanti gitu ya. Kita ikuti apa yang menjadi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Catatannya adalah kita itu sudah pernah berpengalaman terhadap hal itu. Kita tahu ketika pemilihan kepala daerah di 2020 kemarin, kita itu belum pernah membayangkan situasi yang seperti itu, dan alhamdulillah kita bisa menjalani bisa melaluinya dengan baik ya Pak. Dan saya tahu teman-teman di kabupaten kota, di kecamatan, di desa dan seterusnya itu bekerja keras untuk hal itu, karena satu, itu situasi yang baru pertama kita jalani. Yang kedua, di masyarakat itu masih banyak pro dan kontra tentang hal itu. Ada yang tidak mau divaksin, ada yang takut di swab, kemudian beban biaya gitu ya, dan segala macam beserta seluruh konsekuensinya yang kemarin itu cukup hiruk pikuk begitu ya di publik, termasuk ketika merekrut badan penyelenggara di tingkat TPS gitu ya apalagi ya, dan itu jumlahnya cukup besar, tapi alhamdulillah kita bisa menjalani itu. Nah ke depan barangkali cerita atau pengalaman yang kemarin itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Jadi apakah kita harus melakukan sesuatu atau kita bisa menyiasati atau melakukan sesuatu, walaupun ini masih tergantung situasi nanti 2023 atau 2024, karena situasinya yang belum kita tahu. Tapi minimal dua hal yang menurut saya perlu kita garis bawahi. Satu, kita berpengalaman. Jadi mau swab, mau rapid, mau apa, kita sudah berpengalaman terhadap hal itu. Betul. Yang kedua, bahwa sebagian besar atau sebagian mungkin ya masyarakat kita termasuk calon badan penyelenggara itu sudah divaksin gitu ya. Yang ketiga barangkali tambahannya adalah informasi publik tentang COVID-19 beserta seluruh informasinya itu sudah diterima publik dengan sempurna. Jadi pikiran-pikiran yang barangkali tidak benar tentang COVID itu, saya kira nanti sudah mereda di 2023 kalau berlalu ada. dengan sendirinya ya Pak. Iya, kira-kira begitu. Iya. Nah, harapannya ini Pak. Jadi ketika kita sudah berpengalaman menangani pemilu dari segala permasalahan termasuk COVID-19, dan bukan nyombong ya Pak, tapi ini kan bisa menjadi satu tolak ukur lah. Kira-kira harapan pemilu 2024 itu bagaimana Pak? Ya terima kasih. Harapan kita sebetulnya bahwa tidak hanya proses pemilu dan pemilihan itu berjalan lancar, tetapi seluruh badan penyelenggaranya, baik yang ad hoc maupun tetap, itu selamat dari situasi yang tidak menguntungkan, termasuk di dalamnya apabila COVID-19 ini masih ada. Dengan cara tadi, kita sudah pengalaman, informasinya sudah ada, tinggal bagaimana kita mentreatment calon penyelenggara itu agar sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah. Yang kedua, barangkali
publik dalam hal ini calon penyelenggara itu sudah mempunyai penyadaran yang lebih baik terhadap menjaga diri berkaitan dengan COVID-19 misalnya ya, kalau masih ada. Misalnya begini, kalau kemarin itu ada orang yang mempertanyakan mengapa dibatasi 50 tahun. Maka nanti 2023 orang sudah tidak mempertanyakan itu karena sudah sadar, oh ada situasi yang memang bagi yang bersangkutan sendiri harus dijaga, karena menjadi penyelenggara itu akan ketemu banyak orang, akan berkumpul lebih lama dengan banyak orang, yang kalau itu masih pada situasi pandemi itu akan menimbulkan risiko. Nah, mereka akan lebih landai, publik lebih landai menghadapi situasi-situasi yang begitu. Kira-kira itu bayangan saya begitu. Walaupun kita tidak tahu nanti akan seperti apa dan aturan pemerintah seperti apa dalam hal proses itu. Satu lagi begini yang ingin kami sampaikan, bahwa sebagai bagian dari penyelenggara pemilu atau pemilihan dalam hal ini, maka salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kesehatan. Ya, kita tahu bahwa pemilu 2019 pemilu serentak, dan itu akan kita lakukan lagi di 2024, itu adalah pemilu yang berat, gitu ya. Walaupun sekarang itu KPU sudah berpikir, berikhtiar untuk bagaimana mengurangi beban dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini Badan Ad Hoc, dan lebih khusus lagi adalah KPPS. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka beban KPPS akan jauh berkurang. Tapi keserentakan itu tetap ada, tapi mudah-mudahan dengan perencanaan yang matang ini, satu akan mengurangi beban KPPS dalam hal ini, yang kedua mengurangi risiko atau meningkatkan keselamatan dari badan penyelenggara yang akan bertugas nanti. Mudah-mudahan situasinya lebih baik dalam hal penyelenggara ya, dibandingkan di 2019 kemarin. Iya, baik. Baik Pak, terima kasih ya atas kehadiran sore hari ini, dan ini memberikan pencerahan bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga. Banyak yang menanyakan kan tentang bagaimana nanti akan dilaksanakan pemilu serentak, apakah pilkada dan pemilu dilaksanakan bersamaan. Ini kan menjadi pertanyaan yang besar dan telah dijawab oleh Pak Taufik tadi. Terima kasih. Dan terima kasih kembali Mas. Saya kira itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pemilih Kabupaten Purbalingga, satu kesimpulan yang bisa ditarik dalam satu diskusi kali ini yang disampaikan oleh narasumber adalah bagaimana pemilu 2024 Badan Ad Hoc itu lebih memahami tupoksinya dan memahami bagaimana mengatasi situasi kondisi yang kemungkinan ketika masih dalam pandemi itu bisa teratasi dengan baik, karena seluruh penyelenggara yang terlibat dalam pilkada pun kemarin sudah memiliki pengalaman yang sangat bagus untuk menjadi modal menjadi badan penyelenggara. Dan badan penyelenggara yang kita rekrut dalam pemilu maupun pemilihan di Kabupaten Purbalingga adalah dilaksanakan secara terbuka dan tanpa pengaruh pihak manapun. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.